Kerja di Hong Kong hampir 15 juta per bulannya. Wow, fantastik banget. Untuk kalian, apa nggak pingin? Yuk disimak videonya. Sebenarnya gajinya berapa sih di Hong Kong, kerja di Hong Kong setiap bulan tuh? Simak ya videonya. Yuk. Hai guys, kita ketemu lagi. Welcome back to my YouTube channel ya. Nah, di video aku kali ini aku menampakkan diri ya ini ya. Jadi biar kalian tuh nggak jenuh lihat video aku yang di jalan melulu ya. Jadi kali ini aku menampakkan wajahku. Gimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik ya. Berharap kabar teman-teman aku semuanya di seluruh dunia ya baik-baik ya. Oh ya, ini sebentar lagi kita kan udah mau puasa dan sebentar lagi tuh lebaran datang lagi guys. Cepet banget yo. Nggak kerasa ya. Aku ngomong apa mau? Oh ya, ini kan lebaran ini semoga rame ya, nggak sepi kayak yang kemarin itu ya. Semoga rame ya. Terus kalian sehat-sehat, diketemukan di hari lebaran lagi dan lagi ya. Sehat selalu ya. Oh ya, di video aku kali ini aku akan membahas tentang gaji TKW Hong Kong sekarang ya, terbaru. Jadi gaji TKW Hong Kong terbaru ya, tahun 2024 ya, sekarang ini ya, Februari ya. Pasti yang baru, yang mau proses ke sini atau yang mau berangkat ke PT atau yang sudah kesini baru pertama kali ya, pasti masih bingung lah ya, gimana sih Hongkong nanti, gimana, seperti apa, takut lah gimana. Sama aku dulu juga seperti itu. Jadi waktu pertama kali proses mau berangkat itu ya, dari rumah itu udah ini pikiran udah kemana-mana. Aku nanti di sana gimana, negara Hongkong itu kayak apa, takut dianiaya, takut siksa majikan, takut pokoknya semua ketakutan itu timbul semua guys. Gimana, kalian juga sama seperti itu? Pasti aku kira juga sama ya, pemikiran kita tuh sama ya buat yang baru-baru ya. Nah, ini biar kalian tuh ada semangat, biar lebih semangat ya. Pokoknya biar giat, biar semangat, biar lebih giat lagi lah ya. Biar nggak ada pikiran yang takut, khawatir, atau pokoknya pikiran yang jelek-jelek seperti itulah ya. Nah, ini video aku akan membahas tentang gaji TKW Hongkong terbaru ya. Biar kalian semangat, biar kalian itu nggak was-was, biar terasa nyaman dan aman gitu ya. Nah, ini gaji terbaru di Hongkong tahun 2024. Kalau yang gaji standar itu alhamdulillah ya, ada kenaikan sedikit, setiap tahunnya itu pasti naik, tapi ya sedikit, $100 lah ya naiknya itu. Jadi sekarang itu gajinya itu 4.830, itu yang gaji standar ya. Jadi itu sama, setara kalau dirupiahkan ya setara 10 juta ya, tinggal naik turun dolarnya ya, kursnya berapa gitu ya. Kalau kursnya 2000 ya 10 jutanya itu masih bolong, nggak genep ya. Tapi kalau kursnya itu ada 2000 lebih, itu bisa sampai 10 juta lebih guys gajinya itu ya. Jadi antara segitu ya. Kalau dibuat rata-rata ya 9,5 juta lah ya, segitulah ya buat rata-rata. Itu untuk gaji standar guys. Nah, gimana dengan gaji yang nggak standar? Emang ada gaji di Hongkong itu ada macam-macam ya, bukan macam-macam, beberapa macam sih, enggak ya. Yang gaji standar tadi aku udah utarakan ya, 4.830 atau setara 10 juta, bisa naik turun ya tergantung kursnya ya.
Kalau kursnya lebih ya bisa banyak. Kalau kursnya tuh nggak ada 2000 ya nggak ada 10 juta ya. Itu gaji yang standar. Tapi kita jangan berkecil hati walaupun gaji standar yang segitu ya. Kita nggak boleh berkecil hati ya. Nah, ini untuk gaji. Nah, itu tadi untuk gaji yang standar ya. Terus yang kali ini aku mau terangkan gaji yang bukan standar. Nah, di sini itu ada sebagian majikan atau sebagian para TKW-nya sendiri ya, mbak-mbaknya sendiri yang bisa bernegosiasi ya. Negoan harga gaji kayak gitu ya. Jadi antara CC sama majikan itu nego gaji guys. Misalkan ini mungkin kebanyakan ya untuk akhir ini banyak para CC ya pokoknya dimulai dari corona akhir-akhir ya. Corona akhir-akhir itu gaji mulai menggila guys, mulai menggila ya, ugal-ugalan kayak gitu ya, duhur-duhuran guys. Jadi di situ ya banyak CC menggunakan kesempatan itu ya, dan ada juga sebagian majikan yang ya mau nggak mau harus mau gitu ya. Nah misalkan suatu contoh kayak gini ya, misalkan saya udah finish kontrak di sini, terus majikan aku udah nggak mau ya, nggak mempekerjakan, atau mungkin akunya yang mengundurkan diri atau ngebreak gitu ya. Nah di situ banyak majikan yang cari CC yang ada di Hong Kong ya, jadi nggak nyari yang dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena kalau yang dari Indonesia itu prosesnya mungkin agak rumit. Satu ya, ini yang aku bilang masih corona akhir-akhir itu ya, kan belum lancar ya itu ya. Itu kebanyakan CC itu nggak mau digaji standar, kebanyakan, nggak semuanya ya, aku nggak bilang semuanya ya, tapi kayaknya yang keluar dari majikan itu kayaknya minta gajinya yang lebih dari standar gitu loh ya. Karena apa? Satu, itu mungkin prosesnya kalau dari Indonesia mungkin agak rumit ya, karena waktu itu memang belum lancar ya, transportasi pesawat terbang itu belum lancar ya. Itu jadi bernego gaji gitu loh ya. Jadi bisa di atas standar, minimal itu 5.000 ya, tapi jarang yang 5.000 waktu itu ya. Jadi di atas 5.000 ya. Wah, malah ada yang gol-golan, ada yang 7.000 ya, ada yang 6.000, ada yang 8.000. Ini bener, saya tahu sendiri dari temen memang gajinya ya segitu, temen aku ya, ada yang tinggi ya. Karena yaitu CC itu bisa pulang, misalkan bisa pulang nggak bisa kesini kayak gitu ya. Terus majikan nanti kalau misalkan dari Indonesia itu rumit kayak gitu ya, jadi mau nggak mau itu jadi sudah dok dengan gaji yang di luar standar ya, yang aku bilang tadi di atas 5.000 itu. Nah itu untuk gaji yang di luar standar ya, ugal-ugalan kalau memang dikurskan rupiah gitu loh ya. Jadi kalian yang di luar Hong Kong kalau tanya gaji di Hong Kong itu berapa sih, pasti ada yang penasaran, pasti kadang ada yang menyepelekan. Gaji di Hong Kong berapa sih, gaji TKW Hong Kong, gaji babu Hong Kong berapa sih? Jangan menyepelekan gaji TKW Hong Kong atau TKW manapun ya, ini tidak boleh, dilarang. Pokoknya tidak boleh lah ya, itu namanya pembulian ya. Jadi untuk gaji TKW Hong Kong sampai sekarang ini masih ada majikan ya, banyak lah, bukan masih ada, pokoknya hanya sedikit yang menggunakan gaji standar ya. Kalau saya sendiri gajinya masih gaji standar, karena di sini saya udah merasa nyaman, merasa ya aman lah di sini lah ya.
Dan bos aku tuh baik, pengertian, dan soal pekerjaan itu tidak rewel ya, tidak reseh banget, dan semuanya tuh nurut saya ya, terutama untuk masakan, bersih-bersih semuanya itu tergantung saya. Jadi aku pikir oke, di sini tidak ada hambatan apapun ya, di sini tetap oke walaupun gaji standar ya. Ya, dan untuk gaji yang di luar standar itu sampai sekarang ini ya, itu masih berlaku bagi mereka ya. Ini serius karena di sini sepertinya gaji standar itu kayaknya hanya segelintir saja yang memakainya. Maksud aku di sini ya, gaji standar itu hanya sebagian saja ya. Banyak yang gajinya di atas standar ya. Banyak karena setiap agen sekarang itu berlomba-lomba untuk menawarkan gaji yang wow, fantastik buat para CCCC, luar biasa ya. Jadi minimal gaji itu 5.000 guys di Hongkong itu. Nah saya di sini gajinya standar, tapi nggak apa-apa, saya tetap bersyukur, saya tetap mensyukuri atas yang Allah berikan ya. Saya tetap bersyukur walaupun gaji saya standar, karena di sini saya menikmati, lebih bersyukur, jadi saya enjoy dan ya alhamdulillah semua tercukupi ya, dan bisa buat beli-beli kayak gitulah ya intinya ya. Jadi di sini jangan menganggap gaji yang standar itu gajinya standar doang ini, mana bisa buat beli ini itu. Jangan meremehkan gaji standar juga ya. Walaupun banyak gaji yang di atas standar ya, di atas 5.000 banyak ya. Kita sebenarnya itu tergantung kitanya aja. Jadi semua itu tergantung kitanya, gimana kita pintar-pintar untuk mengelola uang itu ya. Jadi terus jangan menganggap gajinya standar, mana bisa beli ini dan itu. Jangan meremehkan itu ya. Terus gaji kamu gede, pasti kamu tabungannya banyak, pasti ini itu bisa belilah. Belum tentu ya. Jadi semua itu tergantung kitanya aja. Pandai-pandailah kita mengelola uang itu. Cara menggunakannya kita harus pinter-pinter ya. Nah, di sini gaji aku standar, alhamdulillah banget ya. Jadi di sini di antara teman-teman aku itu ya, di antara teman-teman aku ya, teman-teman deket aku lah ya intinya ya, yang gaji standar itu 1-2 aja. Jadi kebanyakan mereka itu gajinya wow, fantastik, di atas 5.000 ya. Ada yang 5.000, ada yang 5.200, ada yang 5.500, ada yang 6.000, ada yang 7.000. Bayangkan kalau gajinya 7.000 ya. 7.000 itu kalau dikalikan 2.000 aja udah 14 juta ya kan. 14 juta kalau dibandingkan gaji aku yang standar ya 10 jutaan lah ya. 10 juta kalau dibandingkan 14 juta, banyakan yang mana? Udah otomatis dong kebanyakan yang 14 juta ya. Tapi untuk utuhnya ini yang disimpan tabungannya ini belum tentu yang gajinya gede itu bisa utuh banyak gitu ya. Kalian yakin apa nggak yakin? Kalian yakin apa nggak? Tahu dong tentunya ya. Pasti kalian tahu gimana. Ya intinya gaji kita itu bersihnya tergantung sama kita sendiri ya. Kalau kita pintar-pintar mengelola uang itu, ya kita untung banyak, bisa nabung banyak, kayak gitulah ya. Jadi buat mbak-mbak yang masih di Indonesia yang mau proses ke Hongkong, semangat, karena gaji di Hongkong itu gede ya sekarang ya, lumayan. Jadi untuk TKW yang baru memang gajinya itu wow ya, gede banget ya. Tapi
prosesnya mungkin ya nggak sama dengan yang pernah aku lalui ya. Prosesnya mungkin agak rumit dikit atau agak gimana ya, agak ya, kenapa aku bilang rumit, mungkin persyaratannya beda kayak gitu ya, intinya kayak gitulah ya, persyaratannya beda. Jadi aku nggak bilang rumit, aku balikan lagi, nggak rumit ya. Jadi